Bentrokan antara petugas kepolisian, Satpol PP, dan massa ahli waris terjadi di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis siang. Massa melakukan perlawanan melempari petugas dengan batu dan kayu karena menolak petugas Pengadilan Negeri Kendari melakukan konstatering atau pencocokan batas tanah di kawasan ex-PGSD. Perlawanan massa ahli waris dibubarkan ratusan personel gabungan kepolisian dan Satpol PP. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang terus melakukan pelemparan. Akibatnya, beberapa orang terluka dalam bentrokan ini, termasuk Kapolresta Kendari, Kombes Pol Edwin Sengka. Menurut seorang ahli waris, mereka menolak pencocokan batas tanah dan eksekusi karena tidak sesuai fakta lapangan. Dari Bapak aja modalnya, saya lahir di situ. Saya tidak akan melepaskan begitu saja tanah. Diambil dari pemerintah, tanahnya nenek moyangnya pemerintah mau ambil. Meski ada perlawanan, petugas Pengadilan Negeri Kendari tetap melakukan pencocokan batas tanah yang akan dieksekusi. Pencocokan batas tanah dan sita eksekusi dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa menjadi korban pengeroyokan dan penikaman oleh 4 pemuda di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Aksi brutal ini viral di media sosial. Viral, seorang mahasiswa dikeroyok dan ditikam oleh 4 pemuda di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Korban tak berdaya saat para pelaku mengeroyok dan menikamnya menggunakan badik. Peristiwa penganiayaan ini terjadi ketika korban dan para pelaku saling salib saat berkendara motor, hingga terjadi penganiayaan dan penikaman pada korban. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka di bagian betis dan paha. Dalam kondisi terluka, korban berusaha menyelamatkan diri dan berlindung di rumah warga sekitar. Usai viral dan korban melapor, polisi menangkap 2 orang pelaku sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Pihak kepolisian turun ke TKP, kemudian mengamankan 2 orang pelaku beserta barang bukti yang dilakukan oleh pelaku pada saat berada di TKP. Pada saat itu pula pelaku langsung dibawa ke Mako Polsek Katobu guna dilakukan proses pemeriksaan. Kedua pelaku yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Diduga oleng karena ada galian, mobil minibus menabrak pemotor hingga terjepit ke tiang gerbang sebuah toko di Bandung, Jawa Barat. 1 orang meninggal dunia. Mobil diduga oleng akibat tumpukan tanah galian drainase yang tidak diberi tanda pelang atau garis pengaman. Usai kejadian, kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayang, seorang perempuan penumpang sepeda motor meninggal saat mendapat penanganan di rumah sakit. Nah, dari kudukan ini, jadi kalau bisa dibilang karena penyebabnya ya naik dulu ini, tumpukan tanah ini. Pemirsa, kecelakaan misterius di jalur tol Bakauheni Terbanggi Besar. Sebuah mobil minibus ditemukan ringsek berat tanpa pengemudi di dalamnya. Petugas menemukan 6 tas yang berisi puluhan ribu pil ekstasi di mobil tersebut. Petugas menemukan sebuah mobil mengalami kecelakaan di jalur tol Bakauheni Terbanggi Besar, Bandar Lampung dalam kondisi ringsek berat. Namun dalam kecelakaan ini, polisi tidak menemukan pengemudi di sekitar lokasi. Saat pemeriksaan, polisi temukan 1 buah tas berisi ribuan butir pil ekstasi dan alat hisap sabu. Petugas pun menyusuri sekitar TKP dan kembali menemukan 5 tas lain yang juga berisi ribuan butir pil ekstasi.
Dari perkiraan, pil ekstasi yang ditemukan dalam peristiwa itu berkisar 75.000 butir dan diduga bernilai puluhan miliar rupiah. Karena kita nggak menemukan lawannya dan juga nggak menemukan korban lakannya. Udah ada meriksa CCTV tol gitu bang? Udah ada. CCTV juga udah kita pegang tapi nggak terdetek karena dia jaraknya jauh, lokasi juga kurang pencahayaan. Seluruh barang temuan ini langsung diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk penyelidikan lanjut, termasuk melacak pengemudi mobil yang diduga kabur setelah kecelakaan. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Evakuasi 178 pendaki Semeru dari Ranu Kumbolo menuju pos pendakian di Ranupane, Lumajang, Jawa Timur berjalan lancar. Semua pendaki dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Badan SAR Nasional dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memastikan 178 pendaki di jalur pendakian Gunung Semeru bisa dievakuasi dengan aman. Kloter pertama pendaki telah kembali dari Ranu Kumbolo dan tiba dengan selamat di pos pendakian Ranupani Kamis siang. Semua pendaki yang berada di Ranu Kumbolo dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Proses kepulangan berjalan lancar dengan pengawasan petugas. Koordinasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, relawan, dan aparat terkait menjadi kunci memastikan keselamatan pendaki. Meski berada di area rawan, tim penyelamat dan petugas terlatih melakukan langkah-langkah mitigasi bencana yang sistematis dan disiplin. Petugas terus memantau kondisi pendaki, memastikan setiap pendaki memperoleh arahan, pengawasan, dan dukungan logistik yang memadai. Penanganan tidak hanya responsif, namun juga proaktif dan terencana sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa menimbulkan kepanikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pada hari Rabu lalu Gunung Semeru di Jawa Timur erupsi. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu memuntahkan material hingga 2.000 meter dari puncaknya. Kemudian menyusul awan panas guguran yang meluncur 13 km ke arah tenggara dan selatan. Terkait hal itu, pemerintah Lumajang mengeluarkan status tanggap darurat yang berlaku selama 7 hari. Sementara itu, PVMBG melarang adanya aktivitas manusia dalam radius 8 km dari puncak gunung. Menyusul erupsi Gunung Semeru, hampir 1.000 orang mengungsi. Roy Suryo CS kembali mendatangi Polda Metro Jaya mendesak gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah Jokowi agar segera ditindaklanjuti. Selain itu, Polda Metro Jaya juga mencekal Roy Suryo CS bepergian ke luar negeri. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo CS kembali mendatangi Polda Metro Jaya. Menurut tim kuasa hukumnya, Ahmad Hosinuddin, salah satu tujuan kedatangannya mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus. Pihaknya sebenarnya sudah mengajukan gelar perkara khusus beberapa waktu yang lalu, namun permintaan itu belum ditindaklanjuti. Kedatangan Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang dianggap dapat menyeimbangkan proses penyidikan. Terkait hal ini, Polda Metro Jaya melakukan pencekalan bepergian kepada Roy Suryo CS untuk tidak keluar negeri. Selain itu, Roy CS juga dikenakan wajib lapor. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya toh sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik.
Dan sebenarnya ini juga sudah kami persoalkan karena dulu sudah ada gelar perkara khusus di Bareskrim ketika penyelidikan itu dihentikan, tetapi kenapa saat di Polda penyelidikan itu ditingkatkan menjadi penyidikan, saat itu tidak dilakukan gelar perkara khusus. Dan dalam sebuah diskusi media bersama kuasa hukum saudara Joko Widodo, Bung Firmanto Laksana di Kompas TV saat itu juga menyampaikan tidak perlu gelar perkara khusus lah di tingkat ini nanti kalau sudah penyidikan. Dan hari ini sudah penyidikan sehingga tidak ada alasan bagi institusi Polri, apalagi di tengah wacana ya perbaikan kinerja institusi Polri untuk tidak melakukan gelar perkara khusus sebagaimana sudah dilakukan oleh Mabes Polri pada Dumas yang... Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan dirinya menghadap Presiden untuk melaporkan perkembangan pangan, khususnya beras. Amran memastikan Indonesia akan segera swasembada pangan. Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nani Esdeyang mengatakan dirinya akan membahas mengenai becak listrik dan juga program MBG. Saat disinggung mengenai jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi, Nani menyebut hingga saat ini jumlahnya mencapai 14.320 unit. Sementara terkait becak listrik, Presiden Prabowo meminta becak se-Indonesia menggunakan tenaga listrik atau motor listrik. Dalam bidang pendidikan dan sosial, maksudnya dulu yayasan. Kami laporkan tentang perkembangan pangan, khusus untuk beras, pangan kita khusus beras, insya Allah, tanggal 31 Desember jam 12.00, kalau tidak ada aral melintang, 30 hari lebih, 40 hari ke depan, Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan ini adalah dari target 4 tahun, tapi kita capai. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman. Dalam hitungannya, ketersediaan BBM masih cukup hingga 18 hari ke depan. Bahlil meyakini dengan stok BBM ini dapat mencukupi ketersediaan masyarakat Indonesia meskipun sejumlah SPBU swasta masih terdapat beberapa yang tidak menjalankan penjualan bensin. Bahlil menjelaskan koordinasi dalam skema bisnis to bisnis antara Badan Usaha Pengelola SPBU swasta dan Pertamina telah dilakukan, termasuk pembahasan mengenai ketersediaan BBM yang beredar di pasaran. Sampai dengan hari ini stok BBM kita aman. Cadangan kita di angka 18 hari. Minimalnya itu kan 18 hari sampai 19 hari. Dan clear. Artinya sahabat-sahabat saya pelaku usaha swasta sekalipun tidak menjalankan penjualan bensin khususnya, tapi kan alhamdulillah rakyat kan tetap. Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan uang rampasan kasus korupsi investasi fiktif sebesar 883 miliar rupiah ke PT Taspen Persero. Dana itu berasal dari perkara Direktur Utama PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primaryanto. KPK memamerkan uang rampasan terkait kasus investasi fiktif PT Taspen di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Nilai uang yang dirampas untuk negara mencapai 883 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan ruangan, uang yang diperlihatkan ke publik hanya 300 miliar rupiah. Kasus investasi fiktif PT Taspen telah bergulir penyidikannya di KPK. Awalnya 2 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Dirut PT Taspen Antonius Kosasi dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primaryanto. Hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero atas penjualan kembali aset yang sudah dirampas, yakni dalam bentuk uang sebesar 883 miliar 38.394.268 rupiah yang telah distorkan atau ditransfer pada tanggal 20 November tahun 2025 ke rekening Giro THT Taspen pada BRI Cabang Veteran Jakarta. Sejumlah 6 unit efek yang telah dipindahkan tanggal 17 November 2025 ke rekening efek PT Taspen Persero. Jadi ada dua hal ya. Tadi uang sejumlah 883 miliar sekian,
kemudian sejumlah 6 unit efek. Sementara uang di depan ini atau di belakang saya, ini karena tempat dan keamanan tidak bisa kita tampilkan seluruhnya. Jadi seharusnya ditampilkan 883 miliar sekian, tapi yang kita tampilkan adalah sekitar 300 miliar. KPK memandang bahwa korupsi pada dana pensiun adalah salah satu kejahatan yang paling miris, karena korbannya adalah kelompok masyarakat yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara, ASN. Jadi ASN telah memberikan kemampuannya, hidupnya ya untuk melayani masyarakat, melayani negara. Tapi kemudian uang yang seharusnya diterima oleh saudara-saudara kita kemudian dikorupsi. Seperti itu. Yang dengan uang pensiun itu akan menggantungkan keberlangsungan hidup. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya menantang pedagang thrifting yang mengklaim adanya pembayaran suap pada oknum pegawai Direktorat Bea dan Cukai. Purbaya meminta pedagang tersebut segera menyerahkan bukti valid sehingga dirinya bisa menindak tegas oknum yang terlibat jika tuduhan itu benar. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mempertanyakan klaim seorang pedagang thrifting di Pasar Senen yang mengaku biaya meloloskan impor pakaian bekas di pelabuhan sekitar 550 juta rupiah per kontainer. Biaya itu diduga mengalir ke oknum Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ini orang bisa ngomong apa aja, belum tentu betul, harus diklarifikasi lagi betul apa enggak. Saya nggak tahu angka yang sebetulnya berapa, tapi yang jelas sekarang orang Bea Cukai udah nggak berani main-main lagi. Kalau main-main ya saya tindak ke depan, saya udah kasih peringatan keras semuanya. Dan mereka cukup baik, banyak orang baiknya, jadi nggak usah khawatir. Itu kalau ada tuduhan coba rekornya mana, saya akan tindak langsung. Kalau cuma ngomong-ngomong aja kan nggak benar, kayak gitu sih namanya fitnah. Kalau ada buktinya, saya akan eksekusi langsung. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI kemarin Rabu, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen Rifai Silalahi mengungkap mayoritas pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia masuk secara ilegal. Bahkan selama ini pakaian itu bisa lolos masuk Indonesia dengan membayar ratusan juta rupiah per kontainer ke petugas Bea Cukai di pelabuhan. Berapa biaya per kontainer masuk yang legal dan ilegal? Kalau yang ilegal itu kurang lebih 550 juta per kontainer. Ilegal. Itu biaya ilegalnya? Ilegal. Ya, jadi satu kontainer itu bayar 550 juta untuk bisa masuk ke Indonesia. Betul. Biaya masuk ke mana? Biaya masuk ke mana? Kalau biaya masuk ke mana mungkin gini Pak, bukan rahasia umum lagi, artinya begini, barang itu bisa masuk tidak sekonyong-konyong sampai ke Indonesia ini terbang sendirinya Pak. Artinya ada yang memfasilitasi. Kami ini sebenarnya korban Pak, para pedagang. Jadi 550 juta itu ke fasilitator gitu ya? Oknum fasilitator gitu. Sementara itu dalam rapat kemarin sejumlah pedagang baju bekas atau thrifting juga meminta agar usahanya dilegalkan. Namun jika hal itu tidak dapat dikabulkan, para pedagang meminta ada pemberlakuan larangan terbatas sehingga memungkinkan kuota impor terhadap pakaian bekas diberikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, sebuah kapal feri kandas di lepas pantai Korea Selatan pada Rabu malam waktu setempat. Sebanyak 267 orang berhasil diselamatkan dari atas feri Queen Genuvia 2 yang dievakuasi sekitar 366 km di selatan Seoul. Kapal feri Queen Genova 2 diketahui dalam perjalanan menuju kota Mokpo setelah berangkat dari Jeju-do dengan membawa 246 penumpang dan 21 awak kapal. Rekaman dari udara memperlihatkan kandasnya feri dengan bobot 26.000 ton dengan kondisi cuaca normal di lepas pantai barat daya Korea Selatan. Perdana Menteri Kim Min Seok memerintahkan semua perahu dan peralatan yang tersedia untuk dikerahkan guna melakukan penyelamatan.
Pihak berwenang melaporkan bahwa 27 orang mengalami cedera termasuk sakit kepala dan nyeri punggung akibat guncangan dan benturan keras. Polisi dan pemerintah Myanmar menyerang pusat penipuan dan menangkap hampir 346 pekerja asing asal Cina di daerah Sui Koko, dekat dengan perbatasan Thailand. Penggerbekan kantor penipuan internet dilakukan oleh polisi Myanmar dalam operasi yang mengerahkan hampir 100 gabungan tentara dan polisi. Bangunan-bangunan di daerah Sui Koko diisi oleh hampir 350 orang yang berada di dekat perbatasan Thailand dan Myanmar. Selama operasi tersebut, sebanyak 346 warga negara asing ditangkap dan hampir 10.000 telepon seluler dan peralatan terkait kasus penipuan turut disita. Pasca operasi, pihak berwenang menghancurkan 101 bangunan dan tersisa 47 bangunan lainnya yang akan dihancurkan. Kompleks penipuan tersebut dijalankan oleh geng kriminal yang mempekerjakan pekerja asing asal Cina. Pemirsa, PSSI resmi menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih timnas U20 Indonesia. Penunjukan Nova Arianto didasarkan pada rekomendasi Dirtek dan persetujuan Exco PSSI. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. PSSI resmi menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih tim U20 Indonesia. Penunjukan Nova Arianto didasarkan pada rekomendasi Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers dan persetujuan Exco PSSI mengingat pengalamannya dengan para pemain jebolan timnas U17. Memang dalam hati kecil saya hanya bertanya kenapa pemain-pemain muda Indonesia di saat U17, saat U20 mempunyai karir yang cukup baik dan akhirnya tapi tidak bisa sampai di level senior. Dan di awal saya semenjak ditunjuk di timnas U17 adalah bagaimana saya bisa mengawal mereka atau mengantar mereka sampai di timnas senior. Kini sebagai pelatih tim U20 Indonesia, Nova Arianto diharapkan dengan tantangan untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U20.